Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Kemudian nanti ada materi yang kedua atau topik yang kedua, yaitu tentang himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari cara menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaannya, kemudian dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang dua ini sudah kita pelajari atau sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan suatu himpunan dengan syarat keanggotaan himpunan yang dalam penulisannya menggunakan bentuk seperti yang di layar ini. Tanda petik, buka kurung kurawal, X, kemudian garis vertikal, X, titik-titik, tutup kurung, kurawal, tanda petik. Contoh pertama, nyatakan himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan anggota himpunan itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu semua adalah anggota bilangan cacah. Ya, anggota bilangan cacah lebih kecil dari 6 atau kurang dari 6. Maka 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan bilangan cacah kurang dari 6, sehingga notasi pembentuk himpunannya adalah A sama dengan buka kurung kurawal, X garis vertikal, X lebih kecil 6, X elemen bilangan cacah. Atau cara membacanya adalah A adalah himpunan X, ya. A adalah himpunan X dengan X lebih kecil dari 6 dan X elemen bilangan cacah. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, perhatikan 2, 4, 6, 8, 10 itu merupakan bilangan asli genap, ya. Bilangan asli genap lebih kecil dari 12. Nah, 2, 4, 6, 8, 10 merupakan bilangan asli genap. Perhatikan, ini bukan bilangan cacah, karena kalau bilangan cacah harus diawali dari 0. Tapi ini diawali dari 2, berarti dia bilangan asli, karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Bilangan asli genap kurang dari 12. Maka notasi pembentuk himpunannya adalah B adalah X dengan X bilangan asli genap kurang dari 12, atau bisa juga B adalah himpunan X dengan X lebih besar 1, lebih kecil 11, X elemen bilangan asli genap. Atau bisa juga dibuat atau ditulis B adalah himpunan X dengan X lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini ada ikut 2-nya, lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 12, dan X elemen bilangan asli genap. Contoh yang ketiga, nyatakan himpunan A 1, 3, 5, 7 dan seterusnya dengan notasi pembentuk himpunan. Maka notasinya A adalah himpunan X dengan X elemen bilangan asli ganjil. Kemudian yang keempat, nyatakan himpunan B 0, 3, 6, 9, 12, 15 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, 0, 3, 6, 9, 12, 15 ini merupakan
bilangan cacah, ya, bilangan cacah kelipatan 3. Tetapi di sini ada batasnya, lebih kecil dari 18, karena setelah 15 pasti 18, ya kan. Nah, maka notasinya adalah B adalah himpunan X dengan X lebih kecil dari 18 dan X elemen bilangan cacah kelipatan 3. Kemudian contoh yang kelima, nyatakan himpunan A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, A, B, C, D ini merupakan urutan 4 huruf yang pertama pada abjad. Maka notasinya C adalah himpunan X dengan X 4 huruf pertama dalam abjad. Kemudian contoh yang keenam, nyatakan himpunan C, A, B, C, D dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, A, B, C, D ini merupakan 4 huruf pertama pada abjad, ya. Oh, ini sudah tadi, sorry. Nah, contoh yang ketujuh, nyatakan himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 12 dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, nah 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini merupakan himpunan bilangan faktor dari 12. Nah, maka D adalah himpunan X dengan X faktor dari 12. Kemudian contoh yang ke-8, nyatakan himpunan E bilangan cacah ganjil yang kurang dari 16 dan habis dibagi 3. Bilangan cacah ganjil, ya, yang kurang dari 16 dan habis dibagi 3 dengan notasi pembentuk himpunan. Maka notasinya E adalah himpunan X dengan X lebih kecil 16, ya, dan X bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Kemudian contoh yang ke-9, nyatakan himpunan F 2, 3, 5, 7, 11, 13 dengan notasi pembentuk himpunan. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini merupakan deretan bilangan prima. Nah, maka notasinya D adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari 15. Lebih kecil 15 atau lebih kecil dari 14 juga boleh. Lebih kecil dari 15, X elemen bilangan prima. Atau bisa juga tadi D adalah himpunan X dengan X lebih kecil dari 14, ya, karena ini sampai 13 berarti lebih kecil 14, X elemen bilangan prima. Contoh yang ke-10, nyatakan himpunan G bilangan prima antara 10 dan 40 dengan notasi pembentuk himpunan. Antara 10 dan 40 berarti mulai dari 11 sampai 37, ya, itu kan. Nah, maka notasinya G adalah himpunan X, ya. Perhatikan, G adalah himpunan X dengan X lebih besar 10, lebih kecil 40, X elemen bilangan prima. Ini cara membacanya. G adalah himpunan X, kemudian langsung ke sini X lebih besar 10, kemudian lebih kecil 40, X elemen bilangan prima. Nah, itu materi tentang menyatakan himpunan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Sekarang himpunan berhingga dan tak berhingga. Pada pembelajaran sebelumnya telah dipelajari cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, pertama, jika himpunan A
merupakan bilangan prima kurang dari 13, berarti anggotanya bilangan prima kurang dari 13 mulai dari 2, 3, 5, 7 sampai 11. Maka jumlah anggota A ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah anggota A-nya adalah 5. Maka himpunan A disebut himpunan berhingga sebab banyak anggotanya dapat ditentukan, yaitu 5 anggotanya. Nah, kedua, jika B adalah himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2, maka anggota dari himpunan B adalah bilangan asli yang habis dibagi 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya. Makanya di sini saya buat titik-titik, artinya dan seterusnya. Maka jumlah anggota B tak hingga. Tak hingga artinya tak terbatas. Tidak bisa disebutkan karena sangat banyak. Maka himpunan B disebut himpunan tak hingga sebab banyak anggotanya tidak dapat ditentukan. Tidak dapat ditentukan karena banyak, tidak terbatas. Nah, itulah himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Intinya kalau himpunan berhingga, jumlah anggotanya dapat ditentukan, bisa dihitung. Tapi kalau himpunan tak hingga, jumlah anggotanya tak terbatas atau tidak dapat ditentukan. Contoh lain himpunan berhingga. Yang pertama, faktor dari 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jumlah anggota A adalah, jumlah anggota himpunan A adalah 8. Kemudian yang kedua, M adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka jumlah anggota M adalah 7. Kemudian yang ketiga, R adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1000. Bilangan asli kurang dari 1000 berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 999, kan kurang dari 1000. Maka jumlah anggota R adalah 999. Itulah contoh lain dari himpunan berhingga. Nah, contoh lain dari himpunan tak hingga. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan kuadrat. Maka anggota himpunan A-nya 0, 4, 9, 16, 25, 36, atau kalau mau dilanjutkan lagi 49, 64, ya, 81, 100, dan seterusnya. Sehingga jumlah anggota A tak hingga karena sangat banyak, tak terbatas. Bisa sampai ribuan, bisa sampai jutaan, atau bisa sampai miliaran jumlah bilangan kuadrat. Itulah contoh bilangan ataupun himpunan tak hingga. Kemudian yang kedua, M adalah himpunan bilangan prima. Maka anggota dari M 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, habis 23, 29, kemudian 31, kemudian 37, ya. Jadi tak terbatas, sehingga jumlah anggota M tak hingga, kecuali kalau diberi batasan. Misalnya bilangan prima kurang dari 20, berarti sampai 19. Berarti itu sudah menjadi himpunan berhingga karena ada batasannya. Tapi karena di sini tidak ditentukan batasannya, ya bisa sampai ribuan, bisa sampai puluh ribuan, ratus ribuan. Jadi disebut dengan himpunan tak hingga karena batasannya tidak jelas, tidak ditentukan. Oke, cukup sampai sekian penjelasan saya mengenai menyatakan himpunan dengan notasi dan himpunan hingga dan himpunan tak berhingga. Untuk latihan soalnya nanti akan dikirim dalam bentuk format PDF. Terima kasih.